Horas. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul di kantor Dewan Guru di SMP Negeri 2 Harian. Dalam hal ini, pertemuan kita pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi atau paparan dari Bapak Isyanto selaku CGP mengenai menjadikan segitiga restitusi sebagai budaya sekolah untuk menciptakan pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan paparan beliau. Kita harapkan dengan adanya pertemuan ini kita akan semakin memahami bagaimana cara kita menghadapi anak-anak kita melalui segitiga restitusi. Kepada Bapak Isyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebetulnya salah juga. Salah juga. Ya, itulah kan disuruh membuka kepala sekolahnya. Tapi jadi terima kasih Bapak Ibu. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas berkatnya Bapak Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita Bapak Ibu mengikuti pertemuan ya, yang pada hari ini sebagai teman belajar narasumber kita adalah Bapak Isyanto, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Samosir ya, yang berasal dari sekolah kita SMP Negeri 2 Harian. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Isyanto akan memberikan paparan atau presentasinya yang berjudul menjadikan segitiga restitusi sebagai budaya sekolah untuk menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas seizin kita semua Bapak dan Ibu dan seizin narasumber, maka kegiatan pertemuan hari ini secara resmi dibuka. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Isyanto selaku CGP untuk menyampaikan paparan ini. Terima kasih. Terima kasih ya kita atas waktu dan kesempatannya, begitu juga kepada Ibu Guru, Bapak Ibu Guru. Terima kasih juga saya ucapkan karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi paparan pembahasan yang sudah saya pelajari di minggu keempat. Di minggu keempat ini dimulai dari awal Agustus kemarin, dari tanggal 1 Agustus kami sudah melaksanakan 4 kali pembelajaran. Dan materi di minggu keempat itu mengenai budaya positif. Jadi setelah saya mempelajari budaya positif, itu dalam budaya positif itu banyak sekali materinya seperti nilai-nilai universal, kemudian keyakinan kelas, kemudian minat karakteristik, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian penghukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi, dan lain-lainnya. Jadi di situ saya pelajari memang banyak sekali materinya. Saya ramu dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan yang saya ramu itu dari materi-materi pembelajaran bisa menjadi pegangan kita untuk ke depan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun judulnya saya ambil menjadikan segitiga restitusi sebagai budaya untuk menciptakan pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita paham zaman terus berkembang, kemudian teknologi semakin maju, pola pikir manusia semakin berkembang. Jadi di sini terjadi pergeseran pola pikir paradigma manusia, khususnya kita di bidang pendidikan. Di mana zaman dahulu tindakan pendisiplinan atau penghukuman itu dianggap sebagai
sebagian dari proses pendidikan. Zaman dahulu namanya penghukuman atau pemberian sanksi kepada siswa itu zaman dahulu paradigmanya itu proses dari pendidikan. Kalau nggak dihukum anak-anak itu nggak belajar. Tetapi setelah berkembang zaman maka paradigma pola pikir penghukuman harus dalam pendidikan itu dikurangi. Bahkan kalau bisa tidak adakan. Jadi bagaimana Pak pengganti penghukuman bagaimana? Nah, nanti muncul namanya segitiga restitusi. Jadi nanti kita bahas dengan sama-sama belajar. Saya pun sangat senang kalau makin banyak pertanyaan, saya semakin senang. Nah, jadi di sini tujuan kegiatan pertama kali kita paham dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian memahami unsur-unsur pembentukan budaya positif. Ketiga, kita memahami segitiga restitusi. Ini yang paling penting sebagai senjata kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Jadi yang pertama kali kita memahami pengertian budaya positif. Oke, dari materi saya simpulkan budaya positif itu adalah suatu kondisi lingkungan. Jadi budaya positif itu adalah suatu kondisi lingkungan, terutama dalam konteks sekolah kita ini atau organisasi kita ini adalah nilai-nilai positif, sikap-sikap yang saling menghormati dan perilaku konstruktif yang menjadi aturan atau norma untuk menciptakan suasana kondisif untuk belajar, bekerja dan berkembang bagi setiap individu. Jadi yang dimaksud di sini budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan aturan supaya kegiatannya itu menjadi suasana kondisif dan positif supaya kita bisa berkembang. Jadi budaya positif ini kebiasaan-kebiasaan sesuai aturan yang bisa mengembangkan kita juga siswa. Jadi contoh budaya positif itu bertanggung jawab. Kita sebagai manusia wajib memiliki tanggung jawab. Pertama kali kita sadar akan tanggung jawab, saling menghormati, bisa berkomunikasi terbuka, mau bekerja sama, fokus terhadap kekuatan dan potensi yang kita miliki, kemudian suasananya menjadi menyenangkan. Jadi dalam suasana budaya positif ini wajib ada. Kalau kurang salah satu, maka suasana budaya positif akan hilang sedikit, bahkan nggak terasa. Bapak bayangkan kalau kita masuk ke sekolah kita, organisasi, salah satu dari kita tidak menjalankan tanggung jawab, bagaimana nggak ada saling menghormati dalam kayak mana bentuk budaya positifnya, hubungan yang menyenangkannya. Kemudian bagaimana kita bisa berkembang apabila kita mencari kesalahan orang lain, bukan kita mengembangkan apa yang kita miliki. Jadi di dalam budaya positif pertama kali sadar dulu kita sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai penanda pendidikan lainnya, apa tanggung jawab kita. Mau kita saling menghormati. Kemudian kalau ada masalah kita utamakan komunikasi, mau bekerja sama, lalu fokus pada kekuatan kita. Jangan cari kesalahan orang. Kalau cari kesalahan pasti salah terus. Kemudian muncullah suasana menyenangkan. Kemudian budaya positif ini banyak manfaatnya. Pertama kali dengan budaya positif maka sekolah tempat kita kerja dengan budaya positif. Kita lanjut. Dengan adanya budaya positif, nanti lingkungan kita yang kerja itu menambah kita motivasi kerja. Budaya positif inilah nanti yang menimbulkan, itulah rumah kita. Rumah yang baik itu memiliki budaya positif, akhirnya nanti kita motivasi kerja semakin meningkat.
Kemudian prestasi kualitas kerja kita itu otomatis naik. Kemudian ada karakter baru yang membentuk kita, yang muncul dengan membiasakan budaya positif. Lalu kita menjadi manusia yang memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jadi sangat penting membentuk budaya positif di lingkungan kerja. Jadi lingkungan budaya positif adalah kegiatan, adalah sikap saling menghormati, perilaku konstruktif yang menjadi aturan, yang menciptakan suasana kondusif untuk belajar, bekerja, berkembang bagi kita semua. Ini bisa tercapai apabila kita mau bertanggung jawab terhadap tugas kita. Kita saling menghormati, kita mau berkomunikasi, kita mau kerjasama, kita mengembangkan kekuatan kita, jangan mencari kelemahan orang lain. Lalu ciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Otomatis maka hidup akan senang, kemudian menambah motivasi kerja kita, kemudian meningkatkan prestasi, lalu membentuk karakter kita. Inilah budaya positif. Kemudian di materi selanjutnya, untuk membentuk suatu budaya. Budaya itu adalah kegiatan yang membentuk hal-hal yang menyenangkan tadi, tetapi landasannya kita harus punya nilai. Nilai positif itu adalah prinsip-prinsip moral yang berlaku secara umum di seluruh budaya dan masyarakat. Nilai-nilai ini akan menjadi dasar bagi kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk karakter yang baik dalam konteks sekolah. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun lingkungan belajar positif dan konstruktif. Jadi nilai-nilai ini, kalau nilai kita pasti membayangkan nilai itu sesuatu yang abstrak, tapi kita ingin abstrak itu menjadi wujud supaya menjadi pedoman kita untuk bekerja, bertingkah laku, dan berhubungan sosial. Dan di sini nilai positif itu sangat banyak kali. Ada nilai positif dari keagamaan, dari sosial masyarakat, dari cara kerja, kemudian nilai positif dari Pancasila, nilai positif sangat banyak, Pak. Tapi pada intinya nilai positif itu adalah hal-hal yang baik, sesuatu yang baik yang ingin kita wujudkan. Biarpun banyak jenisnya, ini bersifat universal, yang artinya berlaku di seluruh negara. Nilai-nilai baik yang berlaku di seluruh negara pada dasarnya banyak, sama. Seperti dia kejujuran, tanggung jawab, hormat, kerjasama, peduli, keadilan, integritas, religius, itu nilai-nilai positif. Nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi nilai-nilai itu nanti bisa dikembangkan lagi. Misalnya dalam religius, kita misalkan masalah ibadahnya, masalah hubungan dengan manusianya, masalah hubungan dengan lingkungannya, banyak. Kemudian nilai-nilai positif ini apabila kita ambil, kita jadikan patokan untuk membentuk karakter kita, yang akan membentuk dan meningkatkan hubungan sosial, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mempersiapkan siswa masa depan. Jadi di sini untuk melaksanakan budaya positif, kita harus mengenal dulu, memahami dan melaksanakan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif yang universal yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini nilai-nilai universal dulu kita pahami. Nanti nilai-nilai universal ini ditingkatkan dia lagi nilai dan kesepakatan kelas.
Nah, jadi nilai yang kita di sekolah ini mau nilai anak-anak kita ini nilai yang mana yang lebih condong. Kemarin kan kita apakan ke dalam visi sekolah. Anak sekolah kita, anak-anak kita ini ingin jadi manusia yang gimana, siswa yang bagaimana impian kita. Itu semua berdasarkan nilai universal Bapak Ibu. Dan nilai-nilai universal ini yang kita rangkum kemarin bersama, ingin menciptakan anak-anak yang bertaat agama, akhlak mulia, cerdas, segala macam tadi sesuai dengan profil Pancasila. Kita bikin lagi keyakinan, kita jadikan dia keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh seluruh anggota kelas. Kemudian keyakinan kelas ini menjadi dasar dari semua tindakan dan perilaku di kelas. Nanti nilai keyakinan ini dijadikan lagi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah kumpulan aturan atau perjanjian yang dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa di dalam kelas. Aturan ini dibuat untuk mengatur bagaimana kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif, nyaman bagi semua anggota kelas. Jadi dari dasarnya tadi kita tahu nilai mana yang mau kita bentuk. Saat ini nilai yang ini kita jadikan keyakinan. Keyakinan ini nggak bisa cuma satu orang guru aja atau guru dengan siswa aja. Nah, jadi biar gak muncul nanti masalah, Pak, nanti saya buat pukul begini, tiba-tiba datang orang tua menuntut, Pak, saya memarah ini, nanti anak orang tuanya begini. Itu kenapa bisa muncul? Nah, tadi pertanyaan tadi muncul, kenapa bisa muncul, Pak? Saya cubit, niat saya baik, saya begini, memarahi, saya memukul, dia niatnya baik. Itu kenapa muncul? Di sini terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi nilai yang ibu ingin tanamkan pada anak-anak supaya anak itu menjadi baik, jadi berakhlak mulia, tetapi orang tua beda pendapat. Kita sebagai guru yang jumpa anak didik kita itu sebanyak 8 jam, melihat kelakuannya pada masa itu agak nakal. Memang begitulah manusia, ada masa-masa baiknya, ada masa-masa nakalnya. Tapi orang tua yang ditinggal di sekolah, di rumah itu nggak tahu bagaimana. Dia cuma tahu anaknya baik. Jadi tiba-tiba terjadi salah komunikasi antara guru dan orang tua, itulah yang menyebabkan masalah bagi kita. Jadi di sini terjadinya masalah dalam bidang pendidikan itu pertama kali masalah keyakinan belum disepakati. Oleh karena itu pentingnya sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah, kita harus melakukan keyakinan. Apa tujuan mereka menyekolahkan anaknya? Apa tujuan kita ke sekolah? Apa tujuan anak itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Di sini nilai-nilai yang tadi kita rundingkan bersama dan kita jadikan keyakinan bersama. Karena di sini mungkin ada salah konsepsi, mungkin guru orang tua itu menganggap gurunya kok gini, libas-libas, suka-suka, jahat, nakal gitu. Ada masalah gini-gini. Nah, itu gara-gara miskomunikasi. Supaya jangan ada miskomunikasi, kita harus pertama kali duduk bersama seluruh pemangku kepentingan. Kita akan membuat keyakinan. Mereka menyekolahkan anaknya bagaimana? Nanti di rumahnya bagaimana cara mendidik anaknya? Kalau ada masalah sama anaknya melakukan pelanggaran, bagaimana kita menanganinya? Kalau ada masalah anaknya dengan anak lain yang mengakibatkan masalah bagaimana atau bagaimana kejadiannya, bagaimana cara menindaknya? Disinilah seharusnya keyakinan. Setelah nilai kita dapat, kita buat keyakinan antara kita, orang tua, seluruh pemangku kepentingan. Biar inilah nanti menjadi landasan kita untuk bekerja. Sesudah mendapat keyakinan, nanti kita bikin kesepakatan. Kesepakatan itu pun kita bikin juga bersama dengan orang tua.
bersama dengan pemangku kepentingan. Anak bapak, anak ibu datang ke sekolah tujuannya nanti kalau mereka melakukan kesalahan atau mereka melakukan pelanggaran atau mereka melakukan tindakan yang tidak benar dengan nilai-nilai masyarakat, apa yang kami buat? Kalau dia nggak belajar, sanggupkah begini nilainya? Kalau dia belajar, beginilah kami buat. Jadi di sini ada kesepakatan awal dulu antara seluruh kepentingan. Nanti keyakinan ini menjadi kesepakatan. Itu keyakinan dan kesepakatan sekolah. Pertama, dari keyakinan dan kesepakatan sekolah nanti kita turunkan lagi menjadi keyakinan dan kesepakatan kita di kelas. Nah, kita panggil anak-anak, kalian tugas kalian ngapain kalian ke sekolah? Apa yang kalian lakukan apabila kalian melakukan pelanggaran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan guru? Bagaimana cara kita menjaga kebersihan sekolah? Nilai apa yang harus kita wujudkan dalam lingkungan sekolah? Nilai apa yang kita wujudkan dalam berhubungan dengan guru? Nilai yang bagaimana kita tunjukkan dalam bersosial dengan teman-teman atau adik kakak kelasnya? Jadi kita buat lagi dari nilai kesepakatan sekolah, kita sama orang tua, sama pemangku kepentingan, kita turunkan lagi, kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas antara kita dengan siswa, biar lebih enak lagi dia. Jadi tujuannya untuk keyakinan kelas itu akan menjadi nilai tadi, menjadi kita begini aku dengan guru. Oh begini aku dengan lingkungan. Oh begini aku dengan adik kelas. Oh begini aku dengan masyarakat. Jadi nilai tadi setelah dijadikan keyakinan, dia akan membentuk karakter. Dan nilai-nilai tadi yang sudah kita sepakati dengan siswa tadi di kelas, dia akan menjadi pedoman. Kita aturnya tulis cara berhubungan dengan orang tua, cara berhubungan dengan teman, cara berhubungan dengan lingkungan. Apabila nanti dia melanggar, udah kita tulis gitu. Ini berdasarkan kesepakatannya, karena untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita harus bersama dengan siswa menjadi seperti kontrak, kita tulis. Jadi kalau dia melanggar, kita nggak usah banyak lebar gitu. Kita tanya bagaimana, sehat, ada masalah, coba ini nilai kita sepakati bagaimana. Nah, jadi di sini nilai-nilai ini nanti tujuan keyakinan kelas itu membentuk karakter dan menjadi pedoman mereka untuk bertingkah laku, serta membuat identitas siapa mereka. Guru bagaimana? Itu akan untuk lingkungan belajar yang baik. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab mereka apabila kita tempelkan. Kemudian akan memfasilitasi mereka belajar. Karena udah sepakat di dalam kelas kita ngapain. Jadi di sini masalah keyakinan dan kesepakatan kelas kita ini memang betul-betul harus kita pahami dan harus kita buat menjadi pedoman bagi kita serta siswa kita untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran. Begitu juga keyakinan dan kesepakatan sekolah juga wajib kita buat menjadi pedoman bagi kita untuk bekerja antara orang tua beserta kita dalam membentuk siswa. Jadi di sini selama ini banyak masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan itu disebabkan keyakinan dan kesepakatan kelas sekolahnya itu kurang jalan, kurang sosialisasi atau masyarakat kita kurang paham gitu. Apalagi karena ini kurikulum baru yang serba baru, kita butuh pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi setelah tadi keyakinan nilai universal, kita jadikan keyakinan dan kesepakatan yang harus kita laksanakan bersama, itu akan membantu kita dalam proses melaksanakan kegiatan. Kemudian supaya lingkungan supaya budaya positif itu dapat terbentuk, maka perlu adanya apresiasi
apresiasi untuk kesuksesan, begitu juga apresiasi penghukuman atau konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Perlu apresiasi terhadap segala tindakan yang terjadi di dalam budaya sekolah. Itu bahasa kerennya komitmen. Kita udah buat nilai, kita udah buat kesepakatan. Kesepakatan itu harus kita jadikan komitmen. Jadi di sini perlu ada apresiasi atas segala tindakan yang kita lakukan dalam budaya sekolah. Jadi di sini apresiasi untuk kesuksesan itu adalah pemberian penghargaan, salah satu cara efektif memberikan motivasi bagi siswa agar terus berprestasi, berperilaku positif. Penghargaan tidak hanya berupa materi, tapi juga bisa berupa pengakuan, pujian, atau kesempatan khusus. Dengan memberikan penghargaan, siswa akan merasa dihargai, akan diakui, termotivasi, dan terus meningkatkan kualitasnya. Nah, di sini membentuk karakter. Tapi ada juga pernyataan kita tidak boleh memberikan penghargaan secara bebas. Memberi penghargaan pun nggak boleh suka-suka gitu. Karena ternyata penghargaan itu banyak juga bahayanya. Kita memberikan penghargaan bisa menyebabkan anak itu tergantung pada penghargaan. Anak itu jadi bolak-balik caper istilahnya. Pingin dia mencari penghargaan terus, sehingga nggak kita beri penghargaan, nanti dia semakin menurun kualitas kerjanya. Dia bekerja berdasarkan penghargaan itu. Kalau nggak capek, jadi tambah minus usahanya. Kemudian penghargaan itu bisa menyebabkan anak itu nggak mementingkan proses. Supaya dipuji, dia buat. Kawannya yang ribut, dia yang ribut, dia bilang kawannya yang ribut, karena dia sudah pernah dipuji. Kemudian dia menjadi tidak tulus. Penghargaan itu bisa membuat anak itu jadi pembohong, memalsukan prestasi biar dipuji. Jadi di sini apresiasi itu harus pintar-pintar kita untuk memberikan. Memang penting memberikan apresiasi supaya komitmennya jelas dalam melaksanakan budaya positif. Tapi kalau kita salah memberikannya, maka apresiasi itu tidak begitu berguna. Itu yang dibilang dalam proses pembelajaran kami. Jadi selain pemberian penghargaan, kita juga harus memberikan hukuman atau konsekuensi. Apalagi di sini di sekolah, kegiatan mengajar, ini penghukuman konsekuensi ini dulu udah bagian dari pendidikan. Apa itu hukuman? Hukuman dan konsekuensi itu sering digunakan dalam dunia pendidikan sebagai cara untuk mengendalikan perilaku siswa dan mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu benak kita selama ini. Anak-anak itu bisa baik nilainya, bisa baik tingkah lakunya, bisa baik akhlak karakternya apabila mereka sering dihukum atau mereka takut dihukum. Tapi itu salah Bapak Ibu. Kan ada juga guru bilang, kenapa kau menghukum? Alasan guru itu menghukum biasanya ini. Kenapa dihukum? Biar jelas, jangan dibuat lagi. Kenapa dihukum Bapak Ibu? Supaya penegak disiplin. Kenapa dihukum? Untuk melindungi siswa lain. Ini alasan guru biasanya untuk melakukan penghukuman. Tapi pada dasarnya manusia itu nggak bisa kita kendalikan. Iya, sekarang dia takut, tapi nanti di belakang kita dia semakin nakal. Zaman anak-anak dihukum, efek jerahnya sebetulnya nggak ada. Malah mereka makin nakal, makin dihukum makin nakal. Kemudian makin dihukum makin dilanggar disiplinnya, bahkan mengajak kawan lain untuk ikut melanggar. Kita hukum dia, besok dia melanggar lagi, tapi dia bawa kawan lagi supaya kita tambah repot. Jadi di sini agak-agak merepotkan juga. Disinilah paradigma menghukum agak dijauhkan.
Karena nggak ada untungnya sama kita Bapak Ibu untuk menghukum. Nggak ada untungnya menghukum. Kenapa? Kerugian menghukum itu dapat merusak hubungan guru dan siswa. Kita hukum dia tanpa penjelasan, nanti dia benci sama kita. Kadang kalau guru zaman dahulu, biarlah. Nah, kemudian dapat menurunkan motivasi belajar. Bapak Ibu, dulu kalau aku belajar waktu sekolah, aku milih-milih mana gurunya yang baik, itu yang aku pelajari, itu yang dapat kutangkap pelajarannya. Tetapi gurunya cerewet, gurunya nggak jelas cara mengajarnya, yang taunya cuma menghukum, itu nggak dapat gitu. Jadi proses penghukuman Bapak Ibu untuk dia belajar bukannya dia meningkatkan prestasi, tapi menurunkan prestasi dia belajar. Kemudian dapat menyebabkan siswa menjadi takut atau benci sekolah. Sering dihukum, absen. Masuk Bapak itu absen. Jadi dia benci dan takut dan tidak mau sekolah. Menghukum tidak mengajarkan siswa bertanggung jawab, tapi dia akan semakin bandel. Dia mengajari tanggung jawab terhadap tindakannya. Kemudian penghukum dapat memicu perilaku agresif lainnya yang membalas. Lebih agresif. Itu yang mungkin ditumbuhnya lah gurunya, dirusaknya lah fasilitas gurunya segala macam. Jadi gak ada gunanya menghukum Bapak Ibu. Toh gak ada efek-efek baiknya. Jadi selanjutnya, jadi Pak, kalau nggak ada menghukum, bagaimana caranya Pak kita menangani siswa? Kalau nggak memarahi, tidak cerewet, bagaimana kita membangkitkan motivasi belajar siswa supaya bangkit gitu? Di sini kita belajar juga tentang motivasi intrinsik dan kebutuhan dasar. Jadi di sini motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena merasa tertarik, penasaran, dan ingin mencapai kepuasan pribadi. Jadi bahasa motivasi intrinsik kita udah tahu, dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jadi kebutuhannya ini dapat berupa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan bebas. Balik lagi ke materi tadi, pertanyaan mungkin, Bapak Ibu, kalau nggak dihukum, kalau nggak dimarah, kalau nggak ditegur, kalau nggak direpeti, anak-anak itu nggak akan mau bergerak. Yakinlah Bapak Ibu, anak-anak itu bergerak tanpa motivasi nggak akan mungkin. Mau bagaimanapun kita libas mereka, mau bagaimana cara kita mengancam mereka, mau bagaimanapun cara kita mendorong mereka, mereka nggak akan bergerak apabila dua ini kita nggak paham. Jadi di sini sebagai guru kita harus mampu memotivasi mereka. Jadi bagaimana cara memotivasi mereka, Pak? Cara memotivasi, setiap orang bergerak, bekerja, bertingkah laku pasti ada motif. Nah, di sini kita sebagai guru supaya jangan melakukan penghukuman, kita harus tahu lagi motifnya itu apa gitu. Termasuk di bagian mana dia di dalam ini. Misalnya ada anak yang nggak pernah mengerjakan PR, kita panggil. Kalau kita hukum, kita marahi, kita libas, itu nggak akan memunculkan perubahan. Besok pasti ngulang lagi. Tapi kalau kita tanya dia, kenapa nggak kerjain PR? Di sini kita tengok mungkin dia bertahan hidup. Bertahan hidup itu masalah materi, mungkin nggak ada buku kopak. Kalau bertahan hidup masalah materi nggak ada bukunya, kayak mana kita mau apain? Mau kita